Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Kamaliana, NIM 19071001, Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Saya akan membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, metana, nitrous oxide, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC atmosfer bumi. Gas karbon dioksida disebabkan oleh banyaknya bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin industri. Nah, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Yang pertama itu, sinar matahari mencapai atmosfer bumi. Sebagian akan dipantulkan kembali keluar angkasa. Yang kedua, sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Dan yang selanjutnya, panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. Kemudian, panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Aktivitas manusia seperti membakar bahan fosil, pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan di atmosfer. Akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat dan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya yang dapat menyebabkan pemanasan global yaitu menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang ada di seluruh permukaan bumi yang mengandung molekul ozon, terletak pada lapisan stratosfer dan berjarak sejauh 15-35 km di atas permukaan bumi. Penyebab menipisnya lapisan ozon salah satunya dari aktivitas manusia. Lapisan ozon bisa rusak karena senyawa kimia bernama klorofluorokarbon atau CFC. CFC adalah molekul yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin. CFC berasal dari mesin pendingin, gas aerosol, dan produk plastik. Jika lapisan ozon menipis atau sampai terjadi lubang yang cukup besar, maka sinar ultraviolet dari matahari akan secara langsung masuk dan mengenai permukaan bumi. Salah satu dampak dari menipisnya ozon adalah mencairnya es kutub bumi. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama itu troposfer. Troposfer terletak pada ketinggian 0 hingga 12 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini, tempat berlangsungnya kehidupan manusia. Nah, lapisan kedua yang selanjutnya yaitu stratosfer. Stratosfer adalah lapisan atmosfer yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi manusia. Lapisan atmosfer yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer yang ketinggiannya berada pada 50 hingga 75 km di atas permukaan bumi. Lapisan selanjutnya yaitu termosfer. Termosfer adalah lapisan atmosfer tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio. Lapisan termosfer berada pada ketinggian 80 hingga 100 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan yang terakhir yaitu eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan eatosfer terakhir yang ketinggiannya berada pada 800 hingga 3260 km dari permukaan bumi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hujan asam. Karena peningkatan emisi gas-gas hasil pembakaran bahan bakar dan biomasa dapat mempengaruhi konsentrasi ozon dan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Karbon dioksida di atmosfer telah meningkat sejak revolusi industri dikarenakan pertumbuhan dari aktivitas manusia yang cepat. Peningkatan karbon dioksida di atmosfer sebagai salah satu gas rumah kaca berpotensi menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.
Selain itu juga dapat mempengaruhi keasaman air hujan dan indikasi pH dikarenakan proses pencucian atmosfer oleh hujan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi efek rumah kaca, lapisan ozon, dan hujan asam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.